Selamat pagi, siang, sore maupun malam bagi saudara-saudariku sekalian dimanapun berada yang menyaksikan renungan singkat dalam bentuk video yang akan saya bawakan saat ini. Hari ini, mari kita renungkan sejenak sebuah peristiwa dramatis yang penuh kontras yang terjadi ribuan tahun lalu, namun resonansinya masih terasa kuat dalam hidup kita. Yesus Kristus di hadapan Pontius Pilatus. Kisah ini terdapat dalam Markus 15 ayat 1 sampai dengan 15. Dari peristiwa ini yang saya mengambil judul renungan singkat saya pada hari ini, yaitu teladan keheningan di tengah kekacauan. Pada bagian pertama, keheningan yang menjawab di ayat 2 dan 5. Pagi itu Yesus di hadapan Pontius Pilatus, gubernur Romawi. Para imam kepala telah menyerahkannya dengan banyak tuduhan. Pilatus bertanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Yesus menjawab singkat, "Engkau sendiri mengatakannya." Namun ketika para imam kepala mengajukan banyak tuduhan kepadanya, bagaimana reaksi Yesus? Markus mencatat dengan tajam, Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus heran. Bayangkan skenarionya. Tuhan semesta alam yang mempunyai kuasa untuk menghancurkan semua musuhnya hanya dengan satu kata, ini berdiri terdiam. Tengah hiruk pikuk tuduhan, fitnah, dan kebencian, Yesus memilih keheningan. Mengapa? Keheningannya bukanlah tanda kelemahan, melainkan manifestasi kedaulatannya. Dia tidak perlu membela diri dari kebohongan. Dia tahu misinya. Jawabannya sudah diberikan melalui hidup dan ajarannya. Dia tidak menyia-nyiakan energinya untuk perdebatan yang tidak berguna. Pada bagian kedua, pilihan yang menentukan dalam ayat 6-11. Pilatus yang menyadari Yesus tidak bersalah dan hanya diserahkan karena iri hati mencari jalan keluar. Dia mengajukan tawaran sesuai tradisi Paskah, membebaskan satu tahanan. Pilihan diberikan antara Yesus dan Barabas, seorang penjahat, pemberontak, dan pembunuh. Namun, massa yang dihasut oleh para imam berteriak meminta Barabas dibebaskan. Di sini kita melihat ironi terbesar. Sang pemberi kehidupan ditolak dan seorang pembunuh dipilih. Pelajaran bagi kita dalam hidup kita sehari-hari, kita sering dihadapkan pada pilihan antara Yesus dan Barabas versi modern. Memilih Yesus berarti memilih kebenaran, ketaatan, dan pengorbanan. Memilih Barabas berarti memilih jalan pintas, dosa, kompromi etika, dan kepuasan diri yang sesaat. Suara siapa yang kita dengar? Suara hati nurani yang pilih Roh Kudus, atau teriakan dunia yang menghasut kita untuk memilih yang mudah dan salah? Pada bagian 3, penyerahan diri yang mutlak, ayat 12-15. Pilatus bertanya lagi, "Jika demikian, apa yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Jawab mereka hanya satu, "Salibkan dia." Akhirnya Pilatus, meskipun mengetahui ketidakbersalahan Yesus, mengalah kepada tekanan. Dia membebaskan Barabas dan setelah menyuruh menyesah Yesus, menyerahkannya untuk disalibkan. Meskipun Pilatus mencuci tangannya, keputusan itu sudah dibuat oleh manusia, namun sudah menjadi bagian dari rencana Allah. Yesus, teladan kehidupan sejati, menjalani penderitaan ini bukan karena kesalahannya sendiri, tetapi untuk menebus kesalahan kita. Ketaatannya sendiri yang sempurna, bahkan sampai mati di kayu salib. Pada bagian akhir kesimpulan, saudara-saudariku sekalian, Yesus di hadapan Pilatus mengajarkan kita 3 hal yang penting untuk hidup yang meneladaninya. 1. Teladan keheningan. Belajarlah diam dan mempercayakan pembelaan kita kepada Tuhan karena kita difitnah atau dihadapkan pada kekacauan yang tak berarti. 2. Teladan pilihan. Waspadalah kepada Barabas dalam kehidupan kita. Pilihlah jalan Kristus meskipun sulit. Dan ketiga,
teladan ketaatan. Ketahuilah bahwa hidup kita, bahkan penderitaan kita, berada dalam kendali rencana agung Allah. Marilah kita jadikan Yesus yang memilih diam dan menderita demi kita sebagai satu-satunya raja dan teladan hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa renungan singkat saya ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.